Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Azahro dan dalam video ini aku akan mengangkat tema kampanye anti korupsi. Yuk simak video ini. Kata korupsi pasti di telinga kita sudah tidak asing lagi. Nah, berbicara mengenai hal tersebut pasti tidak akan pernah selesai, apalagi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sendiri berada pada urutan 102 dari 180 negara. Apa sih itu korupsi? Korupsi itu merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Penyebab korupsi diantaranya yaitu sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, hukuman yang ringan terhadap para koruptor, tidak ada keteladanan pemimpin, serta budaya masyarakat yang kondusif KKN. Tidak melulu korupsi menyangkut hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita mulai dari hal-hal kecil, seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat, atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib. Ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Nah, selanjutnya aku akan membahas fenomena korupsi di Indonesia. Yuk simak baik-baik. Banyak sekali di Indonesia para koruptor yang sudah ketahuan korupsi oleh pihak yang berwajib, tapi masih membela diri. Mereka bahkan menyepelekan hukum yang ada. Di saat sudah masuk penjara pun biasanya mereka mencari cara supaya tetap bisa hidup nyaman dan mewah di sana. Para pejabat yang melakukan korupsi pun dengan senang hati menyuap pihak berwajib agar dapat hidup nyaman di bui. Penjara bagi mereka serasa hotel bintang 5 karena fasilitas yang sangat memadai. Bahkan mereka masih bisa berjalan-jalan dengan mobil mewahnya tanpa takut diciduk polisi. Fenomena korupsi telah menjadi yang sangat tidak biasa lagi, yang tak kunjung usai di Indonesia. Indonesia termasuk negara keempat terbesar korupsi di Asia tahun 2019. Penyakit korupsi ini sudah ada sejak lama di Indonesia, dan Indonesia belum bisa keluar dari kasus korupsi karena ulah kurangnya moral oknum pejabat yang jujur. Pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh yang baik malah melakukan hal tersebut, bahkan mereka menganggap hal itu sudah biasa. Para pejabat hanya memikirkan diri sendiri, yang seharusnya rakyat yang sejahtera malah pejabat yang sejahtera. Kalian tahu nggak sih, berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 jangkau UU nomor 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi yang dikategorikan ada 7 jenis. Di antaranya yaitu kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengganan barang dan jasa, serta gratifikasi. Korupsi tentunya memiliki dampak, yakni di antaranya yaitu korupsi merugikan keuangan negara. Dan korupsi mengakibatkan meningkatnya kemiskinan. Mengenai indeks persepsi korupsi, menunjukkan penilaian responden terhadap resiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia. Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki resiko kejadian korupsi yang rendah, dan sebaliknya, skor IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki resiko kejadian korupsi yang tinggi. Cara memberantas korupsi. Yang pertama, yakni berikan hukuman berat pada koruptor. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem. Dan yang keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil.
Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ayo terapkan anti korupsi, karena korupsi merugikan banyak pihak.